pagi Umi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang bertemakan sistem pergaulan dalam Islam agar bergaul dengan lawan jenis. Hadirin yang berbahagia, hukum asal kehidupan pria dan wanita dalam Islam adalah terpisah, kecuali dalam 5 hal, yaitu muamalat, kerjasama, pendidikan kesehatan, dan juga peradilan. Islam telah menentukan hukum-hukum tertentu yang berkenaan dengan hubungan lawan jenis. Yang pertama yaitu menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan adalah membatasi penglihatan dari hal-hal yang haram, baik laki-laki maupun perempuan, seperti melihat aurat lawan jenis yang bukan mahram atau hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat dan godaan. Contoh tindakan menundukkan pandangan dari pria yaitu menahan pandangan dari wanita yang bukan mahram. Sebaliknya juga bagi wanita menahan pandangan dari pria yang bukan mahram. Secara umum, menundukkan pandangan yaitu memalingkan pandangan dari hal-hal yang dilarang saat melihatnya tanpa sengaja, serta tidak meneruskan pandangan tersebut. Perintah menundukkan pandangan ini berada dalam firman Allah surat An-Nur ayat 30-31, yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menamakan perhiasannya kecuali yang nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain sutung untuk menutup dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putri mereka atau putra-putri suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putri saudara laki mereka atau putra-putri saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayanan-pelayanan lelaki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran surat An-Nur ayat 31. Yang kedua yaitu menjaga jarak dengan lawan jenis. Menjaga jarak dengan lawan jenis dapat kita upayakan dengan tidak berbicara ketika tidak ada tidak berbasa-basi dan to the point, serta tidak melakukan sesuatu yang berlebihan ketika berpapasan dengan lawan jenis, agar tidak saling memandang hingga menimbulkan syahwat bagi keduanya. Contohnya menghindari kontak fisik, yaitu hindari kontak fisik yang tidak perlu seperti persentuhan atau berpelukan, karena sentuhan fisik dapat membangun kedekatan yang tidak wajar. Yang ketiga yaitu tidak berhalwat atau berdua-duaan. Berhalwat atau berdua-duaan ini bukan soal berdua-duaan dalam lingkungan yang sepi, tetapi juga lingkungan yang ramai. Akan tetapi keduanya memisah dan berbicara privasi yang di dalam pembicaraan tersebut tidak ada unsur sadis sama sekali. Semisal pria dan wanita yang bukan mahram berduaan di tempat tertutup ataupun tersembunyi tanpa adanya orang lain, karena hal itu dapat menimbulkan perzinaan. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Ini saya mau bertanya, sebenarnya boleh tidak remaja saat ini itu berpacaran, karena banyak remaja di sekitar saya yang berpacaran. Coba ada yang bisa menjawab apa tidak? Tidak boleh Umi. Boleh. Coba jelaskan kenapa boleh pacaran dan tidak boleh pacaran. Pacaran karena pacaran bisa melatih Komunikasi, empati,
serta pengalaman membangun hubungan dan memberikan motivasi positif, misalnya memberikan semangat. Karena remaja belum matang secara emosional sehingga bisa mengganggu fokus belajar, menimbulkan konflik, bahkan beresiko pada pergaulan bebas. Jadi pacaran itu dilarang karena mendekatkan pada perbuatan zina dan dapat menjerumuskan pada hal-hal yang buruk sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi "Fala taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila." Ayat ini secara tegas melarang umat muslim untuk mendekati perbuatan zina karena zina adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Larangan ini mencakup segala hal yang dapat mengarah pada zina, bukan hanya perbuatan zinanya itu sendiri. Namun, kita menyediakan mekanisme lain untuk saling mengenal calon pasangan, yaitu melalui hibah atau ta'aruf, yang bertujuan untuk menjajaki kesiapan pernikahan secara syar'i tanpa melanggar batas-batas agama. Alasan pacaran dilarang dalam Islam yaitu 1. Mendekatkan pada zina, karena pacaran seringkali melibatkan keduaan atau perbuatan lain yang dapat mengarah pada zina yang merupakan dosa besar dalam Islam. 2. Potensi perbuatan buruk. Pacaran dapat mengikis moral dan spiritual individu, menjerumuskan pada pergaulan bebas dan bahkan berdampak negatif pada prestasi akademik. Yang ketiga, melanggar batas syariat. Dalam Islam, interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram diatur ketat, termasuk larangan berduaan, menyentuh atau berpandangan berlebihan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Umi.